Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih poso ngono tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Karangting 1, Ibu Siti Asma yang dirahmati Allah, Bapak Ibu Guru SDN Karangting 1 yang dirahmati Allah, serta semua anak-anakku yang juga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rezeki, dengan nikmatnya kita semua hari ini bisa berkumpul di sini dalam acara apa? Pondok Ramadan yang diadakan oleh SDN Karangdieng 1 ini bersama Ustadz siapa? Iya, kita sambut inilah Ustadz Hari. Boleh sopo. Ini loh orangnya. Di luar kabel. Pak Are lo gak percaya nih aku Ustadz. Saya ini Ustadz mana? Iya. Ustadz itu adalah bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesianya apa? Bukan kenai. Ustadz itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah guru. Saya Ustadz bukan? Iya, saya Ustadz dari SDN Karangdieng 1. Selain saya, di sini juga ada Bapak Ustadz Fahmil, ada Bapak Ustadz Bowo. Di belakang sana juga ada Bapak Ustadz Pitono. Nah, ini semuanya Ustadz. Selain itu juga bersama kalian di belakang itu ada ibu-ibu ustazah juga loh. Podo enak nih. Kita semua di sini juga ustadz. Jadi kalau kita tahu seperti itu, kita nggak usah gaya lah ya. Woi, saya ini diceluk ustadz. Biasa saja. Dari dulu saya sudah dipanggil ustadz. Cuma karena saya di Indonesia, maka saya dipanggil guru. Itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak memberikan kita suri taulatan sehingga kita sampai hari ini tetap di jalannya yang lurus, yaitu Islam. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku semuanya yang saya sayangi. Nah, tadi Bu Asma tanya ke kalian, puasa kalian? Puasa nggak? Kalian puasa? Saya puasa. Sampai hari ini puasa ya? Alhamdulillah. Yang belakang puasa ya? Alhamdulillah. Saya tanya. Siapa yang bisa menjawab nanti saya kasih hadiah. Nah, tak siap hadiah wakeh gimana? Oh, tas gunting. Ayo angkat tangan ya. Nanti siapa yang tahu angkat tangan. Sampai hari ini kita sudah puasa. Guys ngomongin nih. Sampai hari ini kita sudah puasa dapat berapa hari? 23 hari. Pinter. Tak kasih hadiah 5 juta. Sama-sama. Kok hafal? Saya aja nggak hafal. Bener dihitung ya. Wis oleh 10 dino, oleh 20 dino, wayahe wewe, wayahe oleh itu sing diarep-arep ya oleh sangu. Tapi nggak apa-apa kok, nggak dosa. Kan harap-harap hari raya itu memang menjadi sebuah semangat ya. Cek tambah semangat. Berarti kurang berapa hari? Kapan dia yo? 7 hari. Alhamdulillah. Kalau kau anak soleh jangan tepuk. Wah, hebat. Ternyata nggak ada yang tertipu ya. Ternyata semuanya fokus ke saya. Lagi. Kalau kau anak salah tepuk tangan. Anak salah kabeh. Kau sing bener. Makanya dengarkan. Ya, cek gak salah mana.
Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini kan masih puasa. Mau hadiah lagi ya? Tak tanya lagi. Siapa yang tahu? Apa sebenarnya tujuan Allah itu menyuruh kita untuk berpuasa? Faris. Orang-orang yang tidak bisa makan. Pinter, biar bisa merasakan orang-orang yang tidak punya makan, yang tidak bisa makan ya, yang tidak seberuntung kita. Setiap hari kita di rumah kita ada makanannya. Dan di luar sana juga masih banyak orang-orang yang mungkin kurang mampu ya. Oke, terima kasih, jawabannya hebat sekali. Tak kasih hadiah lagi. Tapi sebenarnya bukan itu. Harapan dari Allah itu bukan itu. Ada lagi, satu lagi, coba satu lagi. Belakang mungkin belakang. Ketman kok ngarep. Belakang. Sip, bentar, belakang dulu. Siapa tujuan Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Gimana? Oh, mendapatkan pahala. Sini. Tak kasih hadiah juga. Vira ya namanya ya. Sini. Pokoknya hari ini kita bagi-bagi hadiah. Makanya ojo ngantuk ya. Jawab kok. Ayo sini Bir. Tunggu. Ini bidadarinya masih berjalan ini. Wah, kayak gering-geringan kayak ini. Ini hadiah untuk Vira. Ini. Itu tadi memang benar apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Halo. Hai. Ada goyang dewe nggih. Memang benar apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita agar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan saudara-saudara kita yang kebetulan nasibnya tidak seberuntung kita. Selain itu juga apa yang dikatakan oleh Vira tadi betul, bahwa puasa itu agar mendapatkan pahala. Tapi sebenarnya nak, tujuan dari Allah menyuruh kita berpuasa itu bukan itu. Ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Ada yang hafal? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. Tatakun. Belum kenal ya? Ya kalau belum kenal berarti alhamdulillah hari ini dengan kalian mengaji kalian mendapatkan satu ilmu walaupun hanya satu ayat. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang disapa Allah siapa? Hanya orang-orang yang beriman yang disapa oleh Allah. Saya nggak beriman, kakanggo ya. Makanya bersyukurlah kalian kalau sampai hari ini kalian masih punya iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Loh, puasa itu wajib ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum, agar kamu takun bertakwa. Loh, itu loh. Nah, disimpan dulu disimpan dulu ya, digesek dulu ya. Iya. Nah, pinter. Engkau kartuannya nanti aja. Jadi itulah tujuan dari Allah menyuruh kita berpuasa agar kita semakin bertakwa. Pun tahu guys berarti sekarang guys. Oke, salat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sedikit cerita, tak cerita nih ya. Mau diceritain enggak? Kok malah benging? Gak mau mikir diceritain ya.
Sabtu kemarin itu saya disuruh Pak Famil ya, Pak besok hari Jumat jenengan ngisi pengajian Pak. Langsung saya jawab siap. Walaupun jujur ya, baru kali ini saya ngisi pengajian itu. Dulu nggak pernah. Tapi buat saya ya, alah selama itu kebaikan siap aja dulu. Enggak masalah gue tengah-tengah bingung urusan guri ya. Yang penting siap dulu. Kemudian di malamnya itu saya angen-angen. Wong biasanya lo pengajian itu ada bannernya ya. Biasanya kan gitu. Ada tulisannya pengajian akbar bersama Al Ustadz siapa? Famil Ulum loh, kan enak ya. Atau bersama Ustadz Maulana loh enak. Lah ini kalau untung tadi bannernya belum jadi, katanya Bu Yeni belum jadi, sudah dibuatkan tapi belum jadi. Kok gitu kan ada tulisannya bersama Ustadz Bekti Hari Utomo loh, kok gak enak ya. Kenapa? Karena biasanya kalau Ustadz itu kan namanya pakai bahasa Arab ya, oh, iya kan gitu ya. Lah ini nama saya itu gak ono Arab-Arab plus ya, hanya Indonesia Jawa Bekti Hari Utomo. Kenal ya kalian dengan nama saya kok melongot kayak gak kenal kayak tapi nah walaupun nama saya itu nggak ada Arab-Arabnya, saya tetap bahagia kok, saya tetap bangga dengan nama saya. Kenapa? Karena di dalam sebuah nama itu terdapat harapan dan doa orang tua. Bekti Hari Utomo, jadi kemungkinan mungkin ya bukan mungkin sih, pasti seperti itu ya. Bapak saya dulu ketika memberikan nama kepada saya itu ingin anaknya menjadi anak yang paling utama dalam berbakti kepada orang tua. Amin. Cek mati Pak ya. Nah, kalian semua yang ada di sini punya orang tua kan ya? Punya orang tua apa mboten? Punya. Kalau kalian nggak punya orang tua, kalian lahir dari mana? Iya kan? Pasti semuanya punya orang tua. Yang hari ini masih orang tuanya lengkap. Tes. Enak iki suaranya, Pak. Tes. Oke, saya ulangi. Yang hari ini orang tuanya masih lengkap, bersyukurlah kalian. Sayangilah orang tua kalian dan berbaktilah kepada orang tua kalian. Oke. Nah, kalau orang tua kalian hari ini ada yang sudah meninggal, bagaimana? Apakah kalian masih bisa berbakti kepada orang tua? Masih. Dengan cara bagaimana? Mendoakannya ya. Itu salah satu cara agar kita bisa berbakti kepada orang tua. Angkat tangan ya, yang tahu ya. Siapa yang hafal doanya kepada orang tua? Marvel, kan nggak usah ikut Pak. Ngapain main angkat tangan? Marvel ya namanya ya. Ayo sini Mel. Nah ini. Ya apa sih dengannya? Iya, ini jalan Ustadz Marvel. Tolong doanya orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu artinya? Oke, nggak apa-apa. Karena Marvel sudah berani tampil, saya kasih hadiah. Terima kasih hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau mungkin secara pendeknya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terserah kalian mau doa yang mana. Rabbi firli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayangi aku pada waktu masih kecil. Bapak ibu kalian tuh nak sayang nang kalian. Sekarang pertanyaannya, kalian sayang nggak ke orang tua kalian? Besok ya, yang belakang nggak jawab ya. Sayang nggak ke orang tua kalian?
Sayang di mulut saja apa benar-benar sayang? Benar-benar sayang ya? Mosok saya nggak percaya. Percayalah Pak. Oke. Ustaz, percayalah Tat. Ngono loh Pak. Oke. Sayang itu apa sih Nak? Sayang itu apa sih sayangnya? Cinta. Beda nah, sayang dengan cinta itu beda. Ayo, sayang itu apa? Sayang itu kalau menurut bahasa itu kemarin saya baca-baca nih. Sayang itu adalah melakukan sesuatu kepada orang yang kita sayangi dengan tulus ikhlas. Jadi kita tidak mengharapkan balasan apa. Yang namanya orang kalau sudah sayang itu, ya kita harus melakukan apapun untuk membahagiakan orang yang kita sayangi. Tak kasih contoh, dengarkan. Nah, misalkan suatu hari kalian mau pulang sekolah, kalian janjian sama teman kalian. Kok mulai sekolah yuk mancing ya? Oke, mancing. Nang kono lho akeh iwake. Nah, kan gitu ya. Kemudian kalian sampai di rumah, ganti baju, cuci tangan, makan, maam ya. Kemudian kalian ambil pancing, kalian berangkat. Hah? Oh, poso beduk ngono wae. Kemudian kalian pamit ke ibu kalian, Bu, kula mancing kali konco-konco. Apa jawaban ibu kalian? Weh, awan-awan beduk-beduk kate mancing, gak usah turu kono. Nah, apa yang kalian rasakan? Hah? Mangkel marah. Iya. Ora ibu yo gak ngerti wong janjian. Gak oleh metu, ya. Nah, cari sayang. Loh, cari mau sayang nang ibu lah kok cek mangkel. Kalau kalian sayang, benar-benar sayang ya, apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita sayangi, pasti kita berangkat tanpa sambatan, tanpa mangkel, ya. Masya udan terus nek dikongkon budal misalnya nang Malang gitu pasti budal ya. Coba bawah ya. Iya pasti seperti itu. Itu contoh kalau kita sudah sayang. Contoh lain, dengarkan. Dengarkan. Ayo dengarkan dulu. Contoh lain. Dari 130 anak yang ada di sini, penek panas pan minggir gak apa-apa. Kok ngelak sini nggak apa-apa, atas sana nggak apa-apa. Saya ulangi, dari 130 anak yang ada di sini, siapa yang hafal dan siapa yang tahu tanggal berapa saya ulang tahun? Angkat tangan. Nah, Rinda itu dia. Rinda sini Rinda. Nggak ada. Lagu lah. Tak siapkan hatinya dulu. Yang tahu ulang tahun saya tak kasih 10.000. Tanggal berapa? Sini. 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Ini hadiahnya. Benar sekali. Kenapa saya kasih 10.000? Karena dia perhatian sama saya. Berarti dia sayang sama saya, kan gitu ya? Ya enggak? Iya. Satu lagi. Siapa di antara kalian semua yang ada di sini yang tahu kapan ulang tahunnya Pak Famil? Angkat tangan. Belakang. Ipa. Ipa dulu telat kan. 1, 2. 25 Maret gimana, betul atau salah? Salah. Depan. 22 Januari. Salah. 24 Maret salah. 17 Februari. 34 Maret pasti betul ya. Wes, biar. Satu lagi. 5 Maret Pak. Wow, 5 Maret ini. Tak kasih hadiah. Karena sudah perhatian sama Pak Fahmi, saya kasih hadiah 10.000. Satu lagi, tolong dengarkan. Saya kasih 20.000 kalau kalian bisa menjawab.
Siapa di antara kalian semua yang ada di sini yang tahu kapan ulang tahunnya ibu kalian? Angkat tangan. Tapi gak boleh bohong, gak boleh bohong. Nanti saya cek di kakaknya kalian, ya, di kakaknya kalian. Gak boleh dibisik. Nanti saya cek di kakaknya kalian. Butikal itu insya Allah semuanya punya kakak dari kalian semuanya. Siapa? Cek, Jaira. Sini, Jaira. Sini, Jaira. Ya, siap bentar itu. Bener ya, nggak boleh bohong lo ya. 98 ya Pak. Hah? Bener ya, nggak bohong ya. Oke, tanggal berapa ibunya? 86 Pak. Tanggal 28 Januari tahun 8 Januari tahun 1990 dikesakku mangrek. Hebat. Tak kasih 20.000. 1, 2. Alhamdulillah, bayangan saya nggak ada yang tahu. Ternyata banyak ya di antara kalian yang masih tahu ulang tahun kemana. Duduk dulu. Ternyata kalian masih banyak yang tahu tanggal ulang tahunnya ibu kalian ya. Saya kemarin berpikir anak-anak nggak ada yang tahu. Anak-anak lebih sayang kepada gurunya daripada ibunya. Tapi ternyata masih banyak yang perhatian kepada ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, duduk sini. Panas pindah sini. Kok ngelang, Bu? Nah, tak ceritani mau? Tak ceritani mau, Badan? Ada cerita yang bagus dari cerita ini dari negara Yaman sana. Tahu negara Yaman? Mana? Di negara Yaman sana ada seorang pemuda yang bernama Uwais. Dia hidup dengan ibunya saja. Ibunya sudah tua, kemudian lumpuh pisan. Nah, si Uwais ini walaupun hanya tinggal berdua dan dengan ibunya dan dia hidup dalam kemiskinan, tapi si Uwais ini sangat sayang kepada ibunya. Setiap hari dia merawat ibunya dengan tulus. Ibunya mau kemanapun selalu digendong. Kenapa? Karena ibunya lumpuh. Betul. Suatu hari Uwais ini dipanggil sama ibunya. Uwais, sini Uwais. Katanya ibunya seperti itu. Oh nggih, dalem Bu, wonten napa? Kira-kira seperti itu ya kalau bahasa Jawa ya. Kan ini bahasa Arab. Uwais, ibu iki lho nak, koyoke wis gak suwe nang donya iki. Koyoke ibu iki kate mati, kan gitu wis tuwek. Tapi nak, sadurunge ibu mati, ibu kepingin lunga nang Mekah. Ibu kepingin lunga kaji nak. Bingung si Uwais ini. Waduh, ya apa ya? Oh aku gak duwe unta, gak duwe jaran. Sedangkan kalian tahu bahwa jarak antara negara Yaman dan negara Arab itu kurang lebih sekitar 1000 atau 1500 km. Wis bayangkan aja dari Surabaya ke Jakarta gitu. Jaraknya kurang lebih seperti itulah. Kemudian si Uwais ini berpikir, oh akhirnya dia punya cara. Dengan uang yang dia milikinya, dia pergi ke pasar, dia membeli seekor sapi. Sapi kecil nak, baru lahir, kan murah ya. Dia beli satu sapi, kemudian dia bawa pulang. Di rumah dia sapinya diberi makan. Nah setelah diberi makan, sapi ini loh nak digendong. Iya digendong betul. Kemudian dia lari dari rumahnya, dia lari ke atas gunung, gendong sapi. Iya latihan dari atas gunung turun lagi gendong sapi maneh. Setiap hari gitu dia bolak balik seperti itu. Hingga suatu hari tonggo-tonggo ini lo bingung. Uwais iki lo kena opo sih? Mosok bendino gendongi sapi. Kawaras hari iki gendeng hari iki kan seperti itu ya. Tapi Uwais tetap tidak mempermasalahkan. Dia tetap setiap hari naik turun gunung sambil gendong sapi. Singkat cerita, 8 bulan sudah dia setiap hari gendongi sapi. Sampai diceritakan pada waktu itu sapinya sudah besar dan sudah beratnya 100 kg. Tuh, nah
Dari sapinya kecil sampai sapinya 100 kilo, dia tiap hari bisa naik turun bukit. Kemudian dia menemui ibunya, Bu, ayo monggo siap-siap. Lo kan tenang di Uwais, lo sanjangnya kajenge tindak haji. Temen tawakmu numpak opo? Kalau gendong, iya kan? Saking sayangnya si Uwais, dia mau gendong ibunya pergi dari Yaman ke Mekah. Dia gendong ibunya kira-kira dari Surabaya ke Jakarta. Gendong nak melaku, coba bayangkan. Karena si Uwais tadi sudah tiap hari latihan dengan sapinya, maka Allah memberinya kekuatan. Sehingga alhamdulillah singkat cerita, Uwais ini berhasil menggendong ibunya sampai ke depan Ka'bah. Sampai kemudian suatu hari Rasulullah kan nggak tahu ya cerita si Uwais ini. Dia didatangi oleh malaikat Jibril. Dia diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, ada hambamu yang gini maaf. Ada sahabatmu yang gini namanya gini. Nah, kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian di negeri Yaman sana ada seorang pemuda yang bernama Uwais. Dia punya ciri ada tanda putih di tengkuknya sini bekas gatel, nggih. Carilah dia, karena dia bukan penduduk bumi, dia adalah penduduk langit, dia adalah penghuni surga. Carilah dia, mintalah doanya, Allah akan selalu mengabulkan semua doanya. Loh, itu loh nak, orang kalau sayang kepada ibunya itu Allah ini hadiahnya luar biasa. Ya pen kira-kira saja kan, Surabaya ke Jakarta kalau jalan berapa hari, mungkin 1 bulan mungkin ya. Seperti itu. Sehingga dalam sebuah cerita pun ketika si Uwais ini meninggal, nah itu katanya ya, dia dirawat oleh orang-orang banyak. Padahal si Uwais ini nggak pernah keluar rumah, dia nggak punya tetangga dia, tapi ketika dia meninggal dia dirawat oleh orang yang banyak, orang yang pakai putih-putih, dan tetangganya itu lo nggak kenal, itu lo sopo kok akeh men sing rambut. Mungkin banyak yang percaya bahwa Uwais ketika dia meninggal dirawat oleh malaikat yang disuruh Allah untuk turun ke bumi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti itu, okay? Maka kalian juga harus sayang kepada orang tua kalian. Bagaimana caranya agar kalian sayang kepada orang tua? Taat ya, manut. Ojo gendong sapi. Saat orang tua gendong sapi dari Pak Ari wingi, boten, itu hanya cerita saja. Satu yang paling penting agar kalian bisa sayang kepada orang tua adalah jangan pernah membuat orang tua kalian marah. Ya, intinya itu aja loh. Ojo gawe ibu pean moring. Kenapa? Karena ucapan yang dikeluarkan ibu itu adalah doa, dan doa ibu itu langsung dibalas dan dijawab oleh Allah. Ya. Ingat ceritanya maling kundang? Walaupun maling kundang itu hanya dongeng, tapi dalam kehidupan nyata itu banyak nak yang terjadi seperti itu. Cerita lagi ya, satu lagi cerita ya. Masih tetap di negeri Arab. Kalau ceritanya si Uwais, siapa tadi? Uwais ya? Itu ada di negara Yaman dan di zaman Nabi Muhammad. Kalau ini ada seorang anak yang namanya Sudais. Kenal? Siapa yang kenal? Abdurrahman Sudais. Oh belum kenal ya? Oh kenal ya? Kenalan di mana Pak? Ada cerita gini. Ini terjadi di zaman sekarang. Pada zaman dulu ada anak kecil, mungkin lebih kecil daripada kalian ya, anggap aja anak TK gitu aja. Namanya Sudais. Suatu hari bapaknya itu mau kedatangan tamu. Oleh karena itu kan ibunya biasa nih, kalau ada tamu apa? Masak, betul. Ibunya masak dari pagi, masak banyak. Kemudian setelah selesai makanannya ditata semuanya di meja. Ya. Nah kok dilalah nak. Begitu makanannya sudah siap semuanya, Sudais kecil tadi jalan tiba-tiba masuk ke rumah sambil membawa pasir tangannya. Kemudian langsung, namanya anak kecil nggih, anak kecil, langsung pasirnya dimasukkan nang makanan ibunya. Nah, apa yang terjadi nak? Misalkan kalian wes soro-soro gawe sesuatu kemudian diganggu oleh teman kalian,
Apa yang kalian lakukan? Marah ya. Begitu juga dengan ibunya si Sudes tadi, marah nak, sampai dia mengeluarkan sebuah kutukan kepada anaknya. Ya Allah Sudes, apa yang kamu lakukan nak? Ini untuk tamu, pergilah keluar sana, semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram. Nah, Masya Allah, kutukannya ibunya luar biasa seperti itu. Dan singkat cerita, apa yang terjadi? Ternyata betul-betul ucapan seorang ibu itu, apalagi ketika ibu itu marah, langsung didengarkan oleh Allah. Dan hari ini si Sudes kecil tadi sudah menjadi orang, dan alhamdulillah beliaunya diangkat oleh Raja Arab menjadi imam besar di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Abdurrahman Sudes, cari nanti kisahnya di YouTube atau di Google. Oke, alhamdulillah. Itu tadi anak-anakku semuanya beberapa cerita tentang kasih sayang kita kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, mulai hari ini, kalian semua harus berusaha untuk menyayangi dan mencintai orang tua. Ayo kita bareng-bareng sebelum acara ini kita tutup, kita bareng-bareng lah mendoakan orang tua kita dengan doa yang kecil tadi itu loh. Masih ingat ya? Ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Mudah-mudahan kalian semuanya jadi anak-anak yang soleh solehah. Ditutup doa bisa Pak? Oke. Tolong diaminkan nggih. Kita semuanya berdoa agar pertemuan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil sajati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Baik anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan tadi ada salah-salahnya. Acara kembali saya berikan kepada Bapak Fahmil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.